Upai dan budi pekerti kelas 8 lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah berjamaah oleh Hesti Jumaila. SMP 6 Teluk Ramat Kap Sambas Tehen tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ya. Sebelum kita memasuki materi kita, Doa meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa kita. Silakan kepada Anda Evan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut kita baca surah pendek surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih. Ya, hari ini siapa yang sudah hadir? Andre, Niko. Niko, dua. Ya, dua lagi ya nanti. Jadi untuk hari ini silakan kalian siapkan buku kalian, buku pendidikan agama Islam, buku catatannya, pulpennya. Gue rasa tempat duduknya pun sudah bagus, kebersihannya juga sudah sip. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berjamaah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kejujuran dan keadilan, di mana kejujuran merupakan apa yang kejujuran? Berkata apa adanya sesuai kenyataan. Ya, hari ini materi kita adalah tentang sholat sunnah. Mungkin ada di antara kalian yang tahu apa itu sholat sunnah. Nah, bisa sholat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakan. Ya, tangan dulu untuk Muhammadiyah. Ya. Jadi berkaitan dengan materi kita minggu tentang jujur dan adil. Jujur. Ayo jujur. Siapa di sini yang belum pernah melaksanakan sholat sunnah? Yang belum pernah, jujur? Ya, Ibu. Iya. Lama ya ternyata. Apakah memang tidak tahu atau malas mengerjakan? Tahu. Tidak tahu. Iya. Ya, tentang jujur dan adil. Kali di antara kalian belum pernah melaksanakan sholat sunnah karena tidak tahu. Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Ya, mungkin berjamaah. Ya, mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata berjamaah. Apa berjamaah? Ya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi hari ini akan kita bahas tentang sholat sunnah berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nah
Ya, di papan monitor. Melalui kita melihat membaca buku teks yang sunnah, siswa dapat merumuskan pengajaran sholat sunnah berjamaah dengan benar. Kemudian yang keduanya, setelah siswa melihat dan membaca ya, teks yang terkait dengan sholat sunnah berjamaah, siswa yang melakukan disuruh menunjukkan dalil. ya dalil menakli tentang sholat sunnah berjamaah dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan melihat, membaca buku teks dan mengamati tayangan video, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan merincikan tata caranya. Kemudian dan yang keempat, melalui kegiatan melihat tayangan video tentang sholat sunnah, siswa dapat mempraktikkan sholat sunnah berjamaah. Ya, sekarang sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu akan melaksanakan penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Jadi nanti bagaimana aktivitas kalian di dalam kelas. Kemudian nanti akan Ibu bagi beberapa kelompok. Jadi nanti yang akan dinilai ada sikap, kemudian ada pengetahuan. KKM-nya hari ini Ibu rasa kalian sudah tahu KKM-nya 77. Jadi nanti siapa yang tidak tuntas nanti akan diberikan remedial seperti itu ya. Oke. Sekarang Ibu akan melihatkan atau menampilkan tayangan video. Silakan kalian tonton sampai selesai ya. Nanti akan ada diskusi dari beberapa kelompok tentang video yang Ibu tampilkan tentang materi sholat sunnah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi ini akan ditampilkan sebuah tayangan video tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Silakan kalian amati. Pertama adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, secara munfarid, dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Baik sholat sunnah secara berjamaah atau munfarid ada macam dan ketentuannya. Ketentuan tentang tata cara dan praktek masing-masing sholat sunnah tersebut. Diharapkan setelah mempelajari bab sholat sunnah ini, kamu dapat melaksanakan dan membiasakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk sikap mulia sebagai berikut. Yang pertama, terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, bertanggung jawab dan berpendirian kuat, serta mempunyai tekad dan semangat yang kuat. Mari renungkan, sudahkah kalian menunaikan sholat wajib hari ini? Apakah kalian sudah yakin sholat 5 waktu yang dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya yang kalian kerjakan sudah benar dan sempurna? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah SWT sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Artinya, kita disuruh menyempurnakan kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menyempurnakan ibadah kita. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah? Adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Sholat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah munfarid. Dan yang ketiga adalah gabungan keduanya, yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun secara munfarid. Kita masuk yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Tentunya kamu akan menjawab iya. Misalnya pada saat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kedua sholat ini dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan yang terakhir adalah sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sementara itu, waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai bergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut.
Lalu seperti apa tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Yang pertama adalah niat dengan lafaz sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya, disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar. Dilanjutkan ketiga, membaca Al-Fatihah dan surat pendek, dan ditambahkan surat Qaf dan surat Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah takbir, lalu berdiri, kemudian membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Terakhir ditutup dengan salam. Setelah sholat kita dianjurkan untuk bersalam-salaman. Kita disunahkan saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan, dan bersedekah. Khusus pada hari raya Idul Fitri, kita akan disunahkan mengucapkan selamat hari raya kepada sesama muslim pada saat bertemu. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Adapun mengenai tata cara dan semua ketentuan sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut pelaksanaannya ataupun tata caranya. Perbedaannya hanya terdapat pada niat saja, dengan lafaz sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau yang disebut dengan kusuf syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum mengerjakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai dengan matahari kembali tampak utuh seperti semula. Adapun tata cara sholat kusuf sebagai berikut. Yang pertama adalah niat dengan lafaz sebagai berikut. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat ini dibaca bagi makmum. Sedangkan bagi imam, niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Perbedaan lafaz niat hanya pada kata imamnya saja. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Iktidal dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Duduk di antara 2 sujud seperti biasa, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian sholat kusuf atau gerhana bulan sampai bulan tampak utuhnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Dekatkan diri kepada Allah SWT, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka kita dianjurkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berpuasa 4 hari berturut-turut. Yang kedua, bertaubat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, menghentikan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat istisqa. Setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu memandangkan azan dan iqamah, namun cukup dengan surat as-sholatu jami'ah. Artinya,
Mari sholat berjamaah. Sholat istisqa dilaksanakan seperti pelaksanaan sholat sunnah lainnya. Setelah salat, khatib membaca 2 khutbah. Khutbah pertama membaca istighfar 9 kali, dan pada khutbah kedua dimulai dengan istighfar 7 kali. Demikianlah pembahasan tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, dan insya Allah Ini video yang udah Ibu tampilkan kepada kalian sekarang akan Ibu berikan tugas diskusi kelompoknya yang udah Ibu bagi tadi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Will, boleh kan tiba-tiba kalau kau nanti jangan baliknya. Kalau kita kelompok itu kita kau yang kena aku, kau kena Ya, anak-anak, inilah hasil diskusi di antara teman-teman kalian yang telah kita laksanakan. Nah, ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi, setelah ini nanti silakan masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyebutkan dan menaklir tentang sholat sunnah berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata fastaqum ta'ifatun minhum wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ihim wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyakhallu ma'aka wal ya'khudhu hizina kafaru law ta'khuduna aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna. Itu tadi presentasi dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada salah satu perwakilan kelompok 2 yang dipersilakan. Ayo, Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sholat Idul Fitri.
Satu, imam memimpin pelaksanaan salat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah Salli sunatan li idi fil hatta ini lillahi ta'ala. Artinya saya beriat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Pada rakaat pertama sudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Maha Besar. 3. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan surah Kaf atau surah Al-A'la. 4. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar dan surah Al-Ghasyiyah. 5. Salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir. Kemudian dari kelompok kami saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari tepuk tangan. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kepada perwakilan dari salah satu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sholat sunnah kusuf. Tata caranya yaitu yang pertama berniat untuk sholat kusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas dalam hati. Jika diucapkan bacaannya niatnya usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Dan jika menjadi imam usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat salat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang keempat, i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Dan yang keenam, kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Ketujuh, iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan yang kedelapan, sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan salat pada umumnya. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang ke-10, sujud yang kedua agak dipanjangkan. 11, bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Yang ke-12, pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, setelah selesai salat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita lanjutkan kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4 salah satu perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan memandangkan azan dan iqamah cukup dengan seruan.
As-salatu jami'ah rahimakumullah. Mari salat berjamaah, salat sunnah dilaksanakan seperti salat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Baqarah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penampilan dari kelompok 4, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan Ibu berikan soal berupa bentuk pengetahuan di mana yang telah kalian pelajari tadi. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya masing-masing. Ya, jadi tadi sudah kita dengar bersama-sama dan kita telah melaksanakan post-test. Alhamdulillah ada beberapa nilai kalian yang masih di bawah KKM ya. Ada hanya 3 orang yang masih melewati KKM. Jadi nanti akan ada remedial dari tugas yang telah kalian kerjakan. Ya, jadi untuk materi kita hari ini, Bu rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mungkin ada di antara kalian yang ingin menarik kesimpulan tentang materi kita yang telah kita sampaikan tentang sholat sunnah. Apa sholat sunnah tadi? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau dikerjakan untuk melaksanakannya. Kemudian hukum sholat sunnah adalah sholat sunnah. Nah, tadi ada sholat sunnah berjamaah, sholat id ain, kemudian sholat kusuf, kemudian ada sholat minta ya. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, amin. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelasnya untuk membaca doa. Kita berdoa. Mulai. Ya, terima kasih. Ibu Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.